103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah kedatangan Mbak Susanti Setianingsih, owner Sambal Kamaru. Oke, Mbak Susanti, kita lanjut ya ke pertanyaan kita tentang Sambal Kamaru. Penasaran nih, ini terkait dengan Sambal Kamaru, awal mulanya usahanya gimana sih Mbak? Awal mulanya sih Udah sejak kapan juga? Tahun 2018 ya. Jalan 5 tahun berarti ya? Iya. Terus karena sudah karena saya seneng aja masak, ikut pelatihan kayak gitu, akhirnya saya tekunin deh usaha ini gitu Mbak. Awalnya sih resep dari mertua. Tadinya saya nggak ngerti ya pembuatan sambal itu seperti apa gitu. Iya. Tapi sebenarnya Sambal Kamaru ini tuh ada ini nggak sih Mbak, kayak uniknya misalnya dari daerah mana gitu untuk ada. resepnya? Dari daerah mana? Dari Gorontalo. Kebetulan suami saya orang Gorontalo. Orang Gorontalo. Berarti resepnya dari Gorontalo. Kirain mbaknya yang dari orang Gorontalo. Bukan. Kalau Mbaknya Asli Depok. Ada Depok. apa bedanya resep sambal khas Gorontalo sama yang biasa? Resepnya sih kalau ini cuma kasih topping aja sih Mbak. Karena kan dia mengandung ikan ya. Kalau sambal-sambal biasa kan seperti sambal bawang, terus sambal terasi kayak gitu iya. kan. Nah ini hanya topping aja sih yang kita main di topping gitu. Itu sih. Oke. Ini kalau boleh tahu bahan bakunya apa aja nih Mbak? Bahan bakunya itu ada, saya buat tuh 4 macam 4 varian sambal. Ya. Itu sambal cakalang dengan sambal roa, sambal patin, terus sama sambal bawang. Itu yang saya tekunkan karena itu semua udah punya legalitas gitu. Jadi berbeda-beda komposisinya juga. Kalau sambal roa itu terdiri dari cabai terutama ya, bawang merah, bawang putih, terus ikan cakalang. Tahu nggak ikan cakalang itu seperti apa? Kayak gimana sih ikan cakalang itu? Belum tahu. Ikan cakalang kayak kan semacam ikan teri bukan? Bukan. Kalau ikan cakalang itu kan dari ini ya, apa sih namanya, ikan cuek kalau di sini bilang. Kalau daerah kan bilangnya cakalang ya. Nah itu ikan cuek itu. Ikan keranjang gitu, lah ya yang kita iya. bilang. Nah, tapi lebih enaknya tuh diasapkan, tahan lama kan. Itu yang satu. Terus satu lagi itu dari ikan roa. Ikan roa tahu? Enggak tahu juga ikan roa kayak Indosiar tahu? Iya tahu. Itulah ikan terbang. Ikan terbang. Oh itu roa. Iya, kalau di sini sih terkenal roa ya. Kalau daerah Gorontalo itu namanya ikan apa ya? Saya juga kurang gitu paham ya. Tapi kalau di pasar masih banyak ya Mbak ikan roa itu? Oh, ikan roa malah nggak ada di Jakarta, di Depok itu nggak ada. Terus ini ngambil bahan bakunya ini kayak bahan cakalang, terus ikan roa. Itu ngambil dari mana nih? Ikan roa itu saya minta dari Gorontalo. Oh, langsung dari sono dikirim ke sini. Kalau cakalang, patin itu ada di sini kan, banyak ya. Itu kita ke mana? Ke Muara Angke juga dapat. Iya, dapat benar. Ikan roa yang susah sekali gitu. Berarti khusus roha dia diimpor dari Gorontalo deh temannya. Iya betul. Ini kalau sambal-sambalnya ini semuanya sudah aman atau masih pakai pengawet Mbak? Oh, saya nggak pakai pengawet Mbak. Saya semua sambal itu saya nggak pakai pengawet karena takut juga ya. Iya benar. Selain saya menjual, saya mengkonsumsi sendiri. Iya. Dan anak-anak juga kan suka. Itu juga ada tarian juga kan. Mereka kan nggak suka pedas. Kita bikinnya yang sedang. Oh, ada levelnya. Ada levelnya. Iya, yang level itu hanya yang topping ikan ya. Kalau sambal bawang tetap dia pedesnya ya. Iya. Sambal bawang masih juara sih emang. Iya betul. Berarti kalau levelnya dari level berapa sampai berapa Mbak? Cuma 3 saya ininya, karena kan kita melihat pasar ya. Target kita kan ibu-ibu, remaja gitu, anak kecil gitu kan, anak kos. Ya betul, itu terutama ya anak kos, terus ibu-ibu yang nggak sempat masak gitu, yang tapi hobi sambelan gitu. Iya, targetnya seperti itu. Terus ininya juga kita ke kantor-kantor. Segmentasi bersama-sama ya. Betul. Sama ke yang sudah masuk ke toko-toko koperasi wali kota Depok gitu.
Iya. Wah, bagus. Berarti mau nanya juga nih, kenapa harus bisnis sambal? Emang Banti lihat peluangnya tuh gimana untuk bisnis sambal? Awal mulanya saya penjual ayam penyet. Ayam penyet. Iya. Bisa ya, terus? Awalnya penjual ayam penyet, terus saya lihat customer beli gitu kan. Saya mau dong ayam 1 porsi gitu. Tapi sambal yang banyak ya, Mbak. Hah? Sambal kan cabai gue mahal gitu. Bener nggak sih? Gitu. Ya udah. Waktu demi waktu adalah salah satu kawan gitu di komunitas menawarkan saya ikut dong pelatihan gitu kan. Oh ya, pelatihan apa nih? Kewirausahaan gitu. Lu kan pandai masak gitu, bikin kue atau segala macam kan saya bikin gitu. Ya udah gitu. Terus boleh juga sih. Akhirnya saya ngikuti tuh pelatihan. Itu pun jangka 1 hari, Mas. Jangka 1 hari. Hari ini diinfokan, lu besok daftar ya. Kemana? Ke Dinas DKUM Wali Kota Depok. Waduh. Terus persyaratannya apa? Harus punya label, harus punya produk yang siap di inilah gitu kan. Didaftarkan. Aduh, apa ya? Akhirnya saya daftarlah sambal ini ayam penyet tersebut. Ayam penyet sama kue-kue kan. Nah, ketika saya ke sana itu ditanya, "Ibu, maaf, yang harus didaftarkan itu 1 produk aja." Apa ya? Saya mau ngembangin ayam penyet aja karena kan lebih orang-orang tuh lebih mencari makan gitu. Bener nggak sih? Yang komplit. Yang mau makan kan siang tuh cari makan gitu. Betul kan? Nah, akhirnya ya udah Mas, saya daftar ini aja. Dikasih persyaratannya harus ke kelurahan dulu, minta SKU kan, zamannya SKU. Terus RT RW dulu. Aduh, waktunya kapan? Besok terakhir. Innalillah, saya bilang gitu kan. Infonya malam. Akhirnya ya udah, saya ke wali kota. Pulang dari sana saya langsung ke RT RW, ke kelurahan, minta surat-surat, daftar lagi. Di situ selang seminggu dipanggil lagi, lolos gitu. Alhamdulillah lolos. Nah, ketika ikut pelatihan wirausaha tersebut, itu kan ayam penyet ya. Saya dapat info lagi nih, pelatihan PKP, keamanan pangan itu kan, itu kan harus sebulan atau 3 hari, seminggu lah gitu ya produknya. Apa ya? Udah sambal aja. Awalnya sambal ini nih, sambal bawang. Sambal bawang. Betul, sambal bawang yang saya daftarkan gitu. Nah, hari kedua suruh bawa produk. Saya bingung. Saya kan nggak ngerti bikin sambal bawangnya, maksudnya pakai apa, terus botolnya juga seperti apa, belinya di mana. Saya bingung ya. Akhirnya karena saya kemarin ada bazar, saya beli sambal roa gitu kan. Oh, ini sambal roa ternyata bisa dijual juga ya. Gue kan punya nih ikan roa di kulkas gitu kan. Ya udah, akhirnya sambal bawang saya bikin, sambal roa saya bikin di rumah. Saya bawa di hari kedua kan. Botolnya pun saya nggak beli, botol bekas rumah. Yang bekas kemarin kan. Saya itu labelnya saya buka gitu kan. Nah, sampai di sana ditanyalah sama pembimbing kan. Maaf, ini sambal apa? Sambal roa. Labelnya mana? Kok ini kayak gini gitu? Iya Bu, saya nggak tahu jualnya di mana gitu kan. Saya mau beli juga nggak tahu. Terus bikin labelnya juga di mana? Saya nggak tahu. Akhirnya diajarin sama teman juga gitu. Ini gitu. Alhamdulillah, saya pulang dari pelatihan langsung saya ke tempat printing, sahabat printing yang saya diajarkan sama mereka gitu. Akhirnya jadilah si sambal roa tersebut gitu. Berarti difokuskan ke sambal roanya aja, ayamnya disingkirkan. Iya, betul banget. Dialihkan. Iya. Betul banget. Caranya gitu deh Femania, dari ayam terus jadi sambalnya aja. Sambalnya aja. Karena saking banyak yang mesen juga pas dia jualan ayam, yang mesen sambalnya Ekstra banyak. sambal ya. Iya, sambalnya banyakin. Emang iya sih. Betul. Nah, akhirnya kan saya ikutin tuh ya Mas, demi ingin majunya saya gitu kan. Omongan orang saya singkirin aja lah gitu, biarin aja tukang sambal kok sambal bisa dijualin gitu kan. Bodo amat, yang penting gue cari duit gitu kan. Bener nggak sih? Bener. Akhirnya ikutlah di pelatihan tersebut. Ada pameran, ditawarin nih kita kan sama dinas DKUM.
kelompok kita kan WUB ya, WUB 3. Nah, wirausaha baru kelompok 3. Ikutlah saya daftar. Itu saya bikin 50 botol sambal roa tok. Itu alhamdulillah selama 2 hari saya dapat 2 juta. Habis berarti lu udah Di pameran itu. Iya, di pameran tersebut ya. Waktu itu kan masih cabai murah, ikan pun gratis. Saya ikan tuh nggak beli kan, karena di kulkas masih ada stok gitu dari pulang Gorontalo kan masih ada. Ya udah saya manfaatin kan, akhirnya jadilah uang gitu. Karena banyak yang suka juga ikan roa ini ya Mbak ya. Iya betul, banyak banget. Nah demi waktu ke waktu ya, saya ditawarin lagi sama Disperinder. Saya kan punya produk cuma 2 ya, bawang dengan roa, tapi yang saya tekunin tuh si roanya gitu. Akhirnya ada lomba dari tingkat provinsi untuk kurasi produk. Itu ikan apa namanya yang bau amis dan lumpur itu ikan patin. Saya coba-coba kan, daftar 3 kali, diulang gitu kan, maksudnya tekstur ikannya biar terasa gitu. Akhirnya pas dilempar ke Jawa Barat, lolos besoknya. Iya, ikutlah saya kan ke Bandung gitu. Terus pameran juga saya bawa ikan roa dengan sambal bawang, patinnya pun saya bawa. Habis juga. Alhamdulillahnya bersih ya. Iya, juara 2. Ternyata perjalanannya panjang ya, Panjang dari juga, pelatihan, iya. pameran, lomba. Gitu. Alhamdulillah rezekinya ketemu juga di sambal ya. Alhamdulillah. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang produknya, ya, variannya, levelnya. Sekarang kita mau ngomongin tentang bisnisnya, dari sisi bisnisnya nih Mbak Anti. Kalau dulu tuh memulai bisnis modalnya berapa sih Mbak? Awal-awal? Malu saya kalau dibilangin awal beneran. Kebanyakan kan biasanya tuh puluhan juta gitu ya. Saya mah cuma 200.000. Nah, itu dia DP Mania kan? Nggak ada yang tahu juga ujung-ujungnya dapat segini loh. 200.000. Kalau sekarang karyawan udah berapa Mbak? Karyawan masih 1 ya. Karena kan saya belum berani banyak karyawan karena tempat masih kecil. Itu rumah sendiri, terus belum rapi pula kan gitu. Ya masih merambat lah karena mandiri ya, nggak ada istilahnya, nggak ada campur tangan orang tua ngebangun rumah gitu. Itu sih Mbak. Tapi sekarang kalau penjualan itu gimana Mbak sistemnya? Apakah sudah mulai merambah ke online atau gimana? Iya. Ya kalau online saya kebetulan saya suka banget dengan medsos ya. Saya punya FB-nya, punya IG, bahkan saya punya YouTube-nya juga gitu. Sekarang lagi hitnya itu di TikTok ya. Iya benar. Jadi customer itu melihatnya di channelnya saya itu Di live. Iya, kadang di Keranjang live. kuning. Betul. Terus kebanyakan juga reseller ya. Reseller itu kan pandai ya. Sekarang kan ada Tokped ya kan, GoFood atau apalah gitu ya. Saya silakan aja. Oh, berarti itu urusannya resellernya, tapi kalau kalau dari Mbak Antinya reseller aja. Iya, reseller aja yang bermain di medsos seperti Tokped kayak gitulah. Shopee. Ini kalau boleh tahu nih berapa harga per botolnya nih, Mbak? Varian. Botol. Kalau sambal roa itu saya jual 50.000. Per berapa gram nih? 150 gram, tapi kita lebih kecenderung ke ikan ya. Kenapa saya jualnya 50.000? Banyak kan orang bilang, 50.000 kemahalan, sambal segitu, mendingan gue beli cabe, gue beli bawang, gue bikin sendiri, bener nggak? Gitu. Tapi kan ciri khasnya itu kan di ikan roa. Di ikannya. Nggak ada kan ikan roa tuh rasa asapnya, terus nasi anget-anget pakai itu juga udah nikmat gitu kan. Iya, makan kalau nggak pakai sambal tuh ada yang kurang ya. Iya betul. Gitu. Jadi ini untuk yang roa 50.000 berarti. Iya, 50.000. Kalau yang bawang? Kalau bawang saya jual 30.000. Karena kan nggak pakai ikan ya, nggak pakai ikan. Terus sambal cakalangnya itu 45. Karena kan ikannya mudah didapat di sini. Terus sama sambal patin juga. Sambal patin malah murahan. Dia cuma 35.
35. Oh. Karena apa ya, kurang ini juga sih ya, peminatnya juga kan saya tergantung pasarnya. Iya. Ini kalau yang paling best seller yang mana nih Mbak Anti? Di antara 4 ini. Semuanya sih best seller ya, tapi yang lebih hitnya itu ya 3 ini. 3 ini. 3. Yang Cakalang, roa sama sambal bawang. Oke, paling Tapi yang laris banget sih sambal roanya roanya. sama bawang. Ini impor nih kan. Lagi-lagi bawang ya. Roa dengan bawangnya, karena Iya. banyak kan ibu-ibu yang kantoran ya, Iya. terutama ya, dia kan pulang kerja capek, ungkep ayam tinggal goreng, ada sambal, makan. Bener nggak? Iya, bener Iya banget. bener. Iya. Yang penting Iya. sambelnya sih. Bener. Ini ada penanya dari WhatsApp nih Mbak Anti dari Mpo Darmina. Assalamualaikum Mbak Cantik, saya mau nanya kalau pas harga cabai melambung tinggi sampai 100.000 lebih, apakah harganya dinaikin atau sambalnya yang dikurangin gitu? Gimana penjelasannya Mbak? Terima kasih Bu. Alhamdulillah sih dengan produknya saya itu nggak ada yang dikurangin Ibu, gitu. Mau harganya tinggi, Iya. ya kan? Sekarang kemarin aja tuh cabai 80-an Dia ya. sempat naik. Saya ada pesanan, Iya. tetap saya buatkan dengan harga yang sama. Oh, harga yang standar benar-benar sama ya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Terus isinya pun karena kita lebih ke ikan ya, Iya. itu juga nggak ada yang dikurangin. Gitu. Oke. Walaupun ikannya dari sana ya. Berarti ini lebih ke ikan sebenarnya ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau harga cabainya pun naik, DV Mania harga sambalnya tetap segitu atau nggak bakal dikurangin kuantitasnya? Nggak dikurangin. Mm-mm. Gitu. Jadi tetap sama. Itu pun ini harga jual ya, karena apa? Sama resellerku kan jualnya segitu harganya. Jadi saya mengikuti reseller. Iya. Tidak boleh dong kita menjatuhkan harga pasaran gitu Iya. kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman di luar sana ingin menjadi reseller saya, boleh. Itu bisa. Bisa. betul. Itu caranya gimana tuh Mbak? Oh, nanti kontak ke saya aja. Oh. Sama Mas saya nanti ya Mas ya, Iya, atau iya. Mbaknya ya. Iya, boleh. Boleh ke datang ke radio juga boleh, Iya. ke 103,4 DFM Jakarta. Iya, boleh. Nanti juga akan kita cantumin juga nomornya di deskripsi YouTube kita. Siapa tahu Mpo Darmina mau jadi reseller nih. Iya. Boleh. Bisa banget. Boleh. Oke nih Mbak, ini terkait suka dukanya nih Mbak saat menjalani usaha ini. Ada nggak sih Mbak, apa aja sih? Kalau boleh tahu suka Banyak dukanya. banget. Iya. Perjalanannya tuh kalau lagi bajaran ya, seringan ya. Bajaran kita mengharapkan kan orang lalu lalang beli. Ini sama sekali nggak, pertama kali. Karena dia nggak tahu ya rasa sambal kita yang buat itu enak apa enggak gitu. Enggak, gue udah biasa sambal itu gitu. Terus yang sambal patin apalagi nggak mau, saya bau amis gitu kan, bau lumpur gitu. Saya dengan pedenya gitu, Bu, ini saya ada tester, coba yuk gitu. Pakai apa cobanya? Pakai keripik, saya bilang. Coba kan keripik, akhirnya apa, mau sambal roa beli 3. Terus patin, saya nggak suka ikan patin. Ibu belum tahu ya, pasti ibu mikirnya tuh bau amis, bau lumpur. Coba deh ibu cium dulu nih yang sambal saya bikin gitu. Oh iya, nggak bau amis ya gitu. Ya udah, coba deh, dirasa enak ya, dibilang gitu kan. Ya udah, akhirnya beli gitu. Kok bisa, dia nanya tuh, kok bisa sih nggak bau amis, bau lumpur, cara pembuatannya gimana sih ya? Karena saya orangnya pingin berbagi ya, saya kasih Resepnya gitu. ya. Iya, caranya tuh gini Mas, ikan patin itu kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan, lalu kita timnya itu pakai lemon. Jadi ya udah, nanti baunya itu nggak Bau amisnya itu akan hilang, bau lumpurnya pun hilang. Bersihnya ya dengan ini ya, dengan apa sih, air mengalir ya. Air mengalir dan juga dikasih lemon. Betul. Iya. Menghilangkan amisnya. Kalau misalkan selain dari bahan baku, katakanlah harga cabai gitu ya Mbak, Iya. kira-kira apa sih Mbak tantangan dari berjualan sambal ini? Tantangannya ya di ecek-ecek sama orang-orang. Itu sih tantangannya. Ngapain sih lu jualan sambal gitu. Iya. Gitu aja sih. Itu paling omongan ya. Omongan biasa Iya. netizen kalau zaman Iya. sekarang kan gitu ya. Netizen ya. Iya.
denger gara-gara netizen itu saya bisa ke Bali, ke Jogja, hasil sambal ini gratis Waduh, loh. dijadiin Justru- batu lompatan iya. itu. Justru dari hasil netizen ngejudge jadi bisa naik gitu. Iya. Iya gitu. Bener juga oke. Bukannya buat pelaku UMKM nih ya, pesan sedikit ya. Yep. Kita nih punya produk, janganlah malu apa yang kita punya. Bener. Terus janganlah kita berkucil hati jikalau customer itu menjatuhkan produk kita. Contoh, keripik nggak enak, apa sambalku nggak enak gitu. Nah kita tanya, nggak enaknya di mana Bu, gitu kan, benar nggak? Iya. Nanti kan ibu itu kan, oh ibu kurangnya ini. Nah itu bukannya kita malah ngedon, tapi kita perbaiki. Iya. Nah. Di situ. Nah disitulah kita belajar. Kritik membangun ya. Betul, makanya netizen yang kayak gitu kita abaikan aja. Yang buat semangat kita. Oh iya netizen kita kesana kesini omongannya gini-gini. Ya udahlah biarin aja. Yang penting gue fokus ke produk gue gitu. Target gue si A si B. Wah, hebat. Tapi ini sudah ada legalitas halalnya juga ya, Mbak ya? Alhamdulillah sudah. Sudah halal DFM Mania. Udah itu perjuangan banget. Beneran. Tapi ini jadi nilai tambah untuk brandnya sih. Betul. Legalitas itu saya jatuh bangun juga sih. Ngurusinnya itu ya alhamdulillah dibantu juga sama dinas, terutama dinas DKUM yang sudah dampingin saya itu dari legalitas halal, PIRT, terus sama haki pun saya udah. Haki juga udah. Oke. Tapi kalau ngomongin persaingan jual sambal nih Mbak, untuk di sini gimana? Persaingan itu cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya, banyak juga yang jual sambal berani. Iya, masalahnya banyak bener. Bener ya, itu yang saya bilang. Kita jangan malu dengan produk yang kita punya gitu loh. Percayalah kita punya produk unggulan kita. Walaupun produknya kita sama, itu bukan persaingan buat kita. Tapi kita membangun itu bersinergi kalau bisa kolaborasi. Betul. Bener banget dikombinasikan. Dikombinasi misalkan nih, saya kan nih nggak ada sambal sambal misalkan nih sambal rawanya sama gitu kan. Dia lebih teksturnya kering gitu. Nah, kita kan basah gitu kan. Caranya gimana sih? Nah kita saling gitu. Misalkan masnya sambal rawanya kering ya, tapi customer maunya yang basah. Nah cari ke saya, benar nggak? Bener. Saya cari ke Mas, benar kan? Bener. Oh iya. Jadi saling mengisi. Iya, saling mengisi, bener banget. Berarti kalau sekarang reseller udah ada di mana aja Mbak? Ya kemarin sih sempet ini ya, sebelum pandemi itu ada di Kementerian Keuangan. Itu ada staf. Awalnya sih dia beli satu gitu, karena pandemi kantor tutup ya, jadi dia paling 25 pesennya gitu. Itu sih kemarin terakhir juga di mana sih, daerah Kalimantan itu minta Kalimantan. dikirim. Betul, Jauh banget sampai Kalimantan, dari Gorontalo, Jakarta, Kalimantan. karena dia lihat di medsos mungkin ya. Bisa jadi. Karena saya biasa naruh di medsos itu ada nomor telepon kontak saya. Nomor telepon. Berarti promosinya berhasil. Amin. Itu sih, jadi ya enak lah berusaha gitu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya mengikuti usaha ini gitu, dengan pelatihan yang dari dinas itu semua saya kembangin ke peserta yang lain gitu. Saya juga ada binaan UKM itu di Kelurahan Grogol, itu wilayah saya, Kecamatan Limo. Nah itu ada sekitar 88 di Kelurahan Grogol UKM yang saya bina. Nah insya Allah sore nanti kita mau ada tasyakuran untuk launching besok pagi. Launching gerai UKM. Alhamdulillah itu juga kita dibantu sama Kemenaker gitu. Jadi awalnya saya tuh kayak ke Bali, ke Jogja itu gara-gara Kemenaker. Saya mengajukan, ada teman satu namanya Pak Roni, itu bener-bener support gitu untuk saya ke Kemenaker itu ya, masuk jalur Kemenaker tuh dibantu sama Pak Roni. Nah beliau mengasih saya jalan untuk ya alhamdulillah sih dibantu ya sama Kemenaker untuk permodalan gitu ya. Sekarang saya bentuk sama tim baru nih. Alhamdulillah udah berjalan dengan lancar, dan besok kita launchingnya.
Oke. Namanya Kreasi Cita Rasa. Itu Ini- saya cari nama. Iya. Oh berarti itu di Grogol nanti bakal buka gerainya Iya. juga di sana. Oh. Kreasi Cita Rasa Iya. Aneka Kuliner. Aneka kuliner. Aneka Iya, kuliner. aneka kuliner. Jadi kalau misalnya mau cari buat apa sih acara-acara Mhm. gitu kan, itu bisa kita menyiapkan snack box, nasi box. Mm-mm. Iya, Kita saya doakan semoga sukses lah untuk amin, besok ya Mbak ya. amin. Kenapa nama sambelnya ini Kamaru? Wow. Mau tahu nih saya. Kepo banget Kenapa manggil tuh? nama. Nah, sambal Kamaru ini dari mana dan juga apa alasannya mengambil namanya ini di produk menjadi sambal Kamaru? Cerita nggak ya? Boleh, sedikit, nggak apa-apa. Iya, sebenarnya sih saya dulu warung Bunda Rehan sebenarnya, Oke. karena kan namanya Rehan kan. Mhm. Gitu. Akhirnya ada apa sih? Ada peluang untuk daftarkan ke Haki. Mhm. Sama Bunda Rehan tuh nggak ada, maksudnya banyak yang punya gitu. Iya, iya. Udah pasaran katanya. Jangan Bu, kata dari dinas gitu kan. Ya udah, akhirnya apa ya? Kalau misalnya pakai PAM atau marga boleh nggak? Saya tanya gitu kan. Oh boleh Bu, boleh. Dicek dulu nih yang dari Padang kan ada yang pakai marga juga kan, dari PAM-nya gitu. Akhirnya saya izin sama suami. Oke. Jadi ini Kamaru ini suami saya kan Muhammad Oktopani Camaru. Akhirnya saya izin, ayah Bunda mau pakai brandnya ganti ya, pakai PAM-nya kamu boleh nggak gitu? Boleh aja. Bermasalah nggak sama orang Gorontalo gitu Iya, kan? iya, Saya iya, tanya iya, gitu. iya. Mm-mm. Ya enggak kan, aku kan dari Kamaru juga gitu. Akhirnya saya daftarin, Bismillah gitu kan. Tapi kamu izin ya sama mama, Iya, kakak sama gitu keluarga. kan, yang di Gorontalo. Iya nanti izin. Nah, saya udah daftar ke Haki, diterima gitu. Boleh Bu ini didaftarin. Akhirnya saya daftar. Pulanglah saya ke rumah kan. Pulang ke rumah, ya udah bilang belum sama orang rumah sana Gorontalo? Udah. Terus gimana tanggapannya? Bagus gitu. Ya udah. Akhirnya saya ngepost tuh di FB kan, malah support sama orang Gorontalo. Iya. Kamaru. Oh, jadi sekarang terkenal jadi sambal Kamaru, bukan Iya, Bunda Rehan. bukan. Prosesnya juga lumayan itu. Oh ya? Iya, 2 tahun baru 2 keluar. tahun. Saya gini, Kakinya ya. itu juga dadakan. Mhm. Jadi teman-teman udah daftar Haki nih, dari sekian ratus orang yang daftar, saya terakhir daftarnya. Gitu. Ayo dong daftarin si Kamarunya gitu. Caranya gimana kan, saya belum PRT, belum apa gitu kan. Gak apa-apa, bilang aja lagi proses gitu kan. Alhamdulillah tuh proses ceritanya. Nah, daftarin, lolos lah. Mereka malah belum lolos. Iya, saya gitu. Kok bisa sih udah lolos duluan gitu kan? Caranya gimana gitu? Ya karena saya mengikuti pelatihan-pelatihan, banyak temen di mana-mana ya. Saya cari tahu, ngecek Haki itu gimana sih caranya. Akhirnya saya dikasih link. Terus dia kan udah prosesnya sama ya sama saya ya, tanggalnya bulannya sama. Temanku udah nih orang namanya Ubay, Kang Ubay itu dari Tasik. Nah beliau itu share kan, alhamdulillah sertifikat Hakinya udah keluar. Ih keren banget kan, gimana sih caranya gitu. Saya dikasih linknya, emailnya ke sana. Saya tanya, saya email lah, selamat pagi Pak gitu kan, saya mau tanya boleh nggak gitu. Saya kan daftar Haki nih tanggal sekian bulan sekian gitu. Kira-kira Haki saya lolos atau gimana ya gitu kan. Oh iya Bu, saya cek dulu ID-nya berapa, dia bilang gitu kan. Saya kasih tuh nomor ID-nya. Alhamdulillah Bu, udah terbit, dia bilang gitu. Wow, senang sekali gitu kan. Caranya gimana ya untuk saya penerbitannya gitu kan. Karena pengiriman nggak bisa ya, pengiriman nggak bisa. Akhirnya dikasihlah sama dia gitu. Ibu harus begini-begini. Maaf, saya gaptek dengan laptop, dengan apalah segala macam gitu kan. Saya nggak paham digital gitu. Akhirnya sama dia dibantu. Dikirim ya Mbak ke PDF saya, melalui PDF tapi ke WA saya. Dikirim lah, saya print. Akhirnya dapat, saya posting nih ceritanya kan di WA, terus ke grup yang mendampingi saya. Teman-teman pada japri, kok bisa sih lu duluan yang ini? Ya alhamdulillah rezeki. Niat baik, berujungnya baik. Iya benar-benar. Dan juga mau belajar, mau cari tahu juga. Betul. Saya bercandain kan biar dia nggak bingung apa gimana. Ya makanya tergantung amal perbuatan sih gitu.
Oke Mbak Anti, mungkin di masa depan ada nggak nih Mbak rencana untuk meluaskan usaha atau mungkin cita-cita untuk kedepannya terkait dengan Sambal Kamaru? Silakan Mbak. Ya, insya Allah sih itu udah ada planning ke depan. Saya pengen membuka lapangan pekerjaan sih Mbak. Menginginkan lapangan pekerjaan biar banyak sekali ya teman-teman saya, terutama saudara dekat saya gitu kan. Mereka itu masa pandemi ini ya terhambat dengan PHK-nya gitu. Apa sih yang kita ingin? Kita kan punya usaha. Siapa tahu aja rezeki kita nggak tahu ya. Benar. Allah izinkan Iya. saya punya rezeki yang lebih, saya buka rumah makan pengennya. Pengennya rumah makan. Rumah makan Kamaru. Iya betul betul dengan aneka makanan gitu. Kebetulan juga saya di rumah suka ada ayam penyet sih masih gitu kan. Kadang kalau lagi ada pesanan, pernah ada pesanan itu sekitar 300-400an. Snack box, nasi box gitu kan. Kita butuh karyawan kan gitu. Itu sih intinya mah membuka apa ya, rumah makan. Kita ngajak teman-teman yang mau bekerja, tapi bukannya masalah bayarannya ya gitu, tapi saya mengajarkan dia usaha. Jangan maunya tuh duduk manis nonton TV minta uang, mah uang pak uang gitu, jangan. Saya mengajarkan mandirinya. Iya. Yang penting usahanya ya Mbak ya. Betul. Oke, baik nih Yang Mbak. saya Kita doakan semoga sukses lah. Amin. Yang saya dampingin juga emak-emak super power. Iya. Gitu. Makanya saya Jangan diragukan kalau mama. makanya saya pengen tuh gini ya. Yang saya lihat dengan mata saya sendiri itu. Kebanyakan anak muda itu kebanyakan nongkrong, ya kan, benar nggak? Iya. Nah itu pengennya sih tahun ini ya, tahun baru 2023 ini, yuk bangkit anak mudanya, gitu. Yang punya bakat, yang kreatifnya tinggi, yuk sama-sama kita bangun, membuka usaha. Kita buka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar kita. Oke, mantap. Siap Mbak Anti, karena waktunya juga udah mau jam 10. Yes, ya. Kita dan juga tim makasih banyak buat Mbak Anti yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk Bener banget. berbagi dengan DFM Mania. Ya. Semoga bisnisnya lancar. Amin. Buat DFM Mania juga semuanya yang sudah menyimak, terima kasih banyak. Yang mau memulai bisnis, semangat. Semangat. Ada pesan tadi dari Mbak Anti. Harus semangat, jangan patah semangat. Cacian orang abaikan saja, netizen itu semangat kita. Setuju banget. Jadi karena kalau bisa itu jadi kritikan yang membangun. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Anti. Terima kasih DFM Mania semuanya. Kita ketemu lagi di episode Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.